wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari dengan NIM 23101162200006. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan materi mengenai mengidentifikasi fonem dan mendistribusikannya, mengidentifikasi alofon dan mendistribusikannya, dan membedakan gugus fonem dan deret fonem. Apa sih itu fonemik? Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem, dan jika tidak membedakan makna, adalah bukan fonem. Jadi, fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Identifikasi ini bukan hanya tentang mengenali suara, tetapi juga tentang memahami peran dan fungsi mereka dalam struktur linguistik. Selanjutnya ada distribusi fonem. Distribusi fonem mengacu pada pola di mana fonem muncul dan berinteraksi satu sama lain dalam kata dan kalimat. Distribusi fonem merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Menurut Caer 2018 halaman 89, secara umum fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Distribusi fonem vokal selalu dapat ditempatkan di posisi awal, tengah, dan akhir kata. Sedangkan fonem konsonan biasanya terletak pada posisi awal dan juga tengah, dan tidak terlalu banyak menempati di posisi akhir. Selanjutnya ada distribusi fonem. Distribusi fonem dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu yang pertama distribusi fonem vokal. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya pada kata ambil, taat, dan harga. Yang kedua, distribusi fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir. Contohnya pada konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya pada kata pikat, lipat, dan tutup. Yang ketiga, distribusi fonem diftong atau gugus vokal. Fonem diftong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diftong AW atau yang sering kita baca AW, yang dapat menduduki posisi awal dan akhir, seperti pada contoh berikut. Morfem aula apabila dilafalkan menjadi aula. Yang kedua, morfem pulau apabila dilafalkan menjadi pulau. Yang keempat ada distribusi fonem klaster atau gugus konsonan. Semua fonem klaster atau gugus konsonan dapat menduduki posisi awal, kecuali fonem klaster B dan KS, di mana posisi tengah dapat diduduki oleh semua fonem klaster kecuali Dewi, VR, PS, SW, dan SPR. Sementara yang bisa menduduki posisi akhir adalah fonem klaster, yaitu KS, PS, dan NG. Contohnya pada klaster BR hanya dapat menduduki posisi awal dan tengah. Contohnya terdistribusi pada morfem Brahmana. Selanjutnya pembahasan mengenai mengidentifikasi alofon dan distribusinya. Pengertian dari alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Pendistribusian alofon terbagi menjadi 2, yakni bersifat komplementer dan bersifat bebas. Berikut ini adalah contoh dari distribusi alofon vokal dan alofon konsonan. Pembahasan selanjutnya adalah membedakan gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem dibagi menjadi 2, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan.
Gugus fonem vokal atau gugus vokal dapat disebut juga dengan diftong. Contohnya gugus vokal pada AI, pada morfem santai dan pantai. Gugus fonem konsonan atau gugus konsonan dapat disebut juga dengan klaster. Contohnya pada gugus konsonan BR pada morfem Brahma dan Brasil. Sedangkan deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Deret fonem vokal ini terdapat fonem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan, tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Mungkin itu saja penjabaran materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.